Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Eh, Bu Rina sendiri bagaimana ini kabarnya? Lama enggak ketemu ini, Bu. Iya, saya juga lama nggak ketemu Bu Eni. Bu Eni ada apa ya kok tumben menghubungi saya hari ini Bu Eni? Iya ini, Bu. Saya tuh udah lama sebenarnya, Bu, pengen menghubungi Bu Rina ini. Saya tuh pengen curhat, Bu, pengen cerita. Pengen cerita lah, ini ada permasalahan yang saya hadapi dan saya butuh ini, Bu, butuh teman untuk berbicara, butuh teman untuk sharing ini, Bu. Iya, Makanya saya menghubungi Bu Rina. iya, iya Bu. Ada permasalahan apa ini Bu kalau boleh tahu? Dari wajahnya Bu Eni ini nampak seperti gelisah, galau, eh, kok tidak senyum seperti biasanya, sumringah gitu Bu Eni. Ya, gitu Bu ya, kelihatan banget Bu ya wajah saya Iya, Bu ya. iya. Iya, iya, iya. Coba Gini Bu loh Bu. Eni bisa ceritakan kepada Ya, saya, mungkin saya bisa mendengarkan dengan baik dan bisa membantu permasalahan dari Bu Eni. iya. Gini loh Bu. Kan ini kan sudah ajaran baru ini Bu. Nah, ini mumpung masih MPLS, mumpung anak-anak masih masa pengenalan lingkungan sekolah ini Bu. Jadi ada waktu saya untuk sedikit berpikir ini Bu. Kan anak-anak itu kan nanti setelah ini kan ada pembelajaran kan sudah normal. Nah, saya kan mengajar matematika nih, Bu. Lah, anak-anak itu kalau sudah mendengar ada pelajaran matematika, itu kayaknya pelajarannya itu sulit. Dan anak itu jadi takut untuk mengikuti pelajarannya. Akhirnya jadi malas gitu loh Bu, enggan untuk mengikuti pelajaran matematika. Nah, saya itu Bu, pinginnya anak-anak itu belajar matematika itu dalam suasana yang senang, nyaman, dan anak-anak akhirnya jadi suka kepada matematika. Itu loh Bu maksud saya. Jadi di sini ini saya tangkap ya Bu Eni ya. Bu Eni Ya, ingin pembelajaran matematika itu menyenangkan ya, karena tahun kemarin saat tahun ajaran yang lama kemarin pelajaran matematika ini masih dianggap menakutkan untuk siswanya Bu Eni. iya, betul Bu. Jadi dalam pembicaraan kita ini di akhir pembicaraan nanti, Bu Eni ini ingin mendapatkan solusi gitu ya Bu Eni Iya, iya, dari betul Bu. permasalahannya Bu Eni, Iya, eh, agar matematika ini menjadi pembelajaran yang menenangkan, tidak ditakuti oleh anak atau dalam arti lain momok baca ini anak-anak. Kalau matematika iya, anak-anak itu males terus merasa takut gitu ya Bu Eni ya. iya, Betul Bu Eni. iya Bu, seperti itu. Uh, saya pengennya itu pelajaran matematika itu menyenangkan. Iya, Bu Eni, selama ini yang Bu Eni anggap kemarin anak-anak kurang antusias atau anak-anak merasa takut dengan pembelajaran Bu Eni kemarin strateginya bagaimana Bu Eni? Kok sampai anak-anak itu Iya. menurut Bu Eni ini masih kurang antusias atau takut dengan pembelajaran matematika yang diajar oleh Bu Eni? Iya, ya gini loh Bu, saya itu kan tahun kemarin itu sudah melakukan pembelajaran. Menurut saya itu pembelajaran saya itu bagi saya sudah istilahnya sudah membuat anak itu senang. Jadi gini Bu, strategi saya yang tahun lalu itu yang pertama saya itu mengajak anak-anak itu pembelajaran tertentu, materi-materi tertentu. Anak-anak itu saya ajak keluar Bu, saya ajak keluar kelas. Maksudnya belajarnya itu langsung kontekstual gitu loh Bu, di alam sekitar, bisa mengamati benda-benda secara langsung, atau nanti mereka membawa benda-benda atau mengamati, menunjuk, membawa dari rumah benda-benda yang berkaitan sama materi. Kan materi saya ini contohnya adalah materi saya tentang segi empat Bu ya, bangun datar kayak persegi panjang seperti itu. Itu strategi saya yang pertama. Terus yang kedua, saya itu ini Bu menggunakan alat peraga. Jadi seperti tadi, setelah diajak mereka keluar, kemudian saya menggunakan alat peraga. Alat peraganya apa? Itu ya mereka dengan membawa contoh-contoh benda-benda yang berkaitan sama segi empat tadi Bu, persegi panjang dengan membawa kardus, kemudian pokoknya yang mirip-mirip seperti itulah Bu. Itu menurut saya padahal sudah menyenangkan dan memang ada sih Bu anak-anak yang sudah senang, tapi masih ada ditemukan anak-anak yang masih kurang semangat gitu loh Bu. Saya tuh pinginnya anak-anak itu lebih senang lagi gitu loh Bu, yang belajar yang kekinian gitu loh Bu. Kayaknya seperti itu. Oh iya, baik Bu Eni, di sini saya sudah menangkap ya.
pembelajaran Bu Eni yang lakukan tahun kemarin itu menurut Bu Eni sudah menyenangkan. Menurut Bu Eni, Iya, iya, yang pertama tadi Bu Eni sudah melakukan pembelajaran di luar kelas. Ini saya iya, tangkap agar mungkin menurut Bu Eni agar siswa tidak bosan di dalam kelas terus, ya. iya, iya Bu. Melihat bangun-bangun datar, mungkin ketika saat materi bangun datar ya Bu Eni ya. Iya, bangun datar. Kemudian setelah pembelajaran di dalam kelas yang di luar kelas yang kontekstual tadi, Bu Eni mengajak murid-murid masuk ke dalam kelas dengan nomor 2 strateginya Bu Eni dengan menggunakan alat Alat peraga. peraga, ya. Iya, Tidak berupa imajinasi aja. Anak-anak misalnya anak-anak tadi membayangkan segitiga itu bagaimana untuk bangun datar, iya, tapi Bu Eni sudah menunjukkan, berusaha menunjukkan ini loh segitiga gitu Bu Eni ya dengan iya, alat peraga. Tetapi ternyata Bu Eni mendapatkan hasil matematika mungkin yang tidak memuaskan. iya, Padahal Bu iya. Eni sudah Masih menerapkan belum. kedua strategi tersebut. Betul ya Bu Eni ya? Iya, seperti itu Bu. Ya. Nah, di sini saya apakah Bu Eni sekarang ini yang untuk ingin lebih matematika lebih menyenangkan untuk tahun ajaran baru ini ya Bu Eni? Iya, Nah, nah, apa strategi Bu Eni lagi untuk menambahkan dari strategi Bu Eni yang kemarin tahun ajaran yang lama yang akan Bu Eni terapkan di tahun pelajaran yang baru ini? Mungkin Bu Eni ada rencana atau strategi baru agar matematikanya yang Bu Eni ajarkan kepada anak-anak ini menyenangkan untuk anak-anak Bu Eni. Mungkin Bu Eni iya, sudah angen-angen apa gitu, yang iya, direncanakan apa, pembelajarannya iya, bagaimana gitu Bu Eni. iya, Silakan Bu Eni. iya, iya, iya Bu. Saya tuh gini Bu, karena melihat perkembangan yang sekarang ini dan anak-anak setelah saya 1 tahun menggunakan 2 strategi dalam pembelajaran matematika itu ternyata masih ada anak yang belum antusias. Kemudian dari hasil refleksi waktu saat pembelajaran ternyata anak-anak itu menginginkan pembelajaran itu yang kekinian, yang menyenangkan, jadi yang ya wis yang gaul gitu Bu, yang seperti di now sekarang ini kayak menggunakan HP mungkin Bu, menggunakan HP. Nah jadi saya pinginnya nanti selain saya mengajar dengan cara kontekstual di luar, kemudian menggunakan alat peraga, lah saya ingin menambahkan juga dengan ini dengan teknologi digital. Jadi kayak anak-anak diminta untuk membawa HP dalam untuk belajar. Mungkin dari situ misalkan untuk belajar bangun datarnya itu juga bisa melihat berupa video tentang segi 3, segi 4 dan lain-lainnya itu langsung seperti itu. Kemudian yang berbasis Android juga Bu, seperti sebelumnya kan saya melakukan asesmennya itu kan tertulis Bu atau dengan tanya jawab. Kayaknya mungkin ada sedikit membosankan. Jadi nanti saya pinginnya itu juga berbasis Android, berbasis IT. Seperti itu, Bu Rina. Ya, bisa saya tangkap Bu Eni. Jadi Bu Eni ini rupanya sudah punya strategi baru untuk tahun pelajaran yang baru ini untuk Iya, matematika yang menyenangkan anak ya Bu ya. Tadi iya, saya tangkap strategi Bu Eni adalah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara ini Bu Eni iya, ya. Kodrat zaman anak sekarang zamannya gadget atau HP iya, ya Bu Eni betul ingin Bu. sekali menggunakan strategi dengan menggunakan media digital ya Bu Eni. Iya, Berarti anak-anak ini bisa belajar secara visual tadi ya, iya, melihat video melihat video. dari YouTube juga atau media sosial yang lainnya. Kemudian Bu Eni, karena menurut Bu Eni ini tadi siswa-siswa Bu Eni sudah menggunakan Android HP semua. HP semuanya. Ya. Dan Bu Eni ingin asesmennya tidak seperti pembelajaran yang tahun lalu yang hanya tes tulis. Iya, Tapi betul Bu. di sini saya menangkap Bu Eni juga ingin pembelajarannya itu bisa menggunakan media digital HP tadi, Iya. dimodifikasi misalnya menggunakan File, ya Bu. ya, Seperti ya, ini Bu, asesmennya itu seperti asesmennya, menggunakan puisi, seperti ya, Google Form, game, seperti itu Bu. ya. Yang pokoknya yang kekinian yang diminati anak-anak sekarang ya seperti kuisis, game gitu nggih. Terus Google Form eh, tentunya sangat menyenangkan yaitu ya strateginya Bu Ya, Eni ditambah lagi yang strategi yang lama tadi seperti pembelajaran kontekstual dan ya, menggunakan alat peraga juga
ikut diterapkan ya Bu Eni ya. Nah, kira-kira itu Bu Eni butuh dukungan apa tidak itu ketika akan menyampaikan rencana-rencana Bu Eni untuk Iya. agar matematika ini pembelajarannya bisa lebih menyenangkan Bu Eni? Iya. Jelas Bu, saya butuh banyak dukungan ini Bu. Kayak misalkan yang berkaitan sama berbasis Android IT, jelas nanti saya harus mestinya saya harus minta izin dulu Bu ke kepala sekolah dan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan HP, karena untuk saat ini di sekolah saya itu masih belum sepenuhnya anak-anak boleh membawa HP, jadi hanya waktu-waktu tertentu aja mereka dibolehkan. Jadi saya kepada kepala sekolah juga untuk melakukan pembelajaran yang berbasis Android tersebut. Kemudian saya juga perlu ini Bu, bantuan dari sarana juga untuk menyediakan akses internet dalam pembelajaran matematika nanti, supaya nanti bisa berjalan lancar gitu Bu. Untuk dukungannya. Kemudian saya minta bantuan juga ke rekan-rekan, terutama ke wali kelas dari kelas yang saya ampu di kelas itu. Jadi misalkan ada permasalahan anak-anak yang belum memiliki HP, mungkin ya nanti bisa dibantu untuk dicarikan solusi dengan dipinjami atau disediakan dari sekolah itu, biar mereka sama-sama merasakan gitu loh Bu, pembelajaran matematika itu melalui berbasis IT. Itu dukungan yang harus saya peroleh Bu. Iya, iya. Jadi Bu Eni ingin mendapatkan dukungan dari tentunya kepala sekolah ya Bu ya. Ya. Kemudian harus izin terlebih dahulu. Ya. Kemudian izin juga dari wali murid kan, belum semua anak boleh diperbolehkan memegang HP. Ya. Kemudian juga mendapatkan izin dari dengan teman sejawat, wali kelas ya, wali kelas masing-masing yang Bu Eni ampu tersebut. Nah, itu ya Bu Eni. Kira-kira kapan pelaksanaan rencana Bu Eni ini menggunakan media digital ini Bu Eni? Iya, kayaknya harus cepatnya ini Bu. Soalnya paling tidak itu ini setelah MPLS Bu, saya baru bisa melakukan. Setelah MPLS nanti saya harus persiapan terlebih dahulu untuk menyusun programnya itu, kemudian baru MPLS ini minggu ini saya menyusun program, kemudian minggu depan ketika pembelajaran efektif saya langsung memulai aksinya ini Bu. Biar lebih cepat, lebih baik, terus kemudian anak-anak agar terbiasa nantinya Bu. Maksud saya dari awal sudah menyenangkan, nanti saya berharap akan lebih senang terus, akan kangen ketemu matematika, seperti itu Bu. Saya sudah bisa membayangkan Bu Eni, pasti muridnya Bu Eni ini sangat senang, apalagi sekarang HP. Semoga Bu. Ya. Jadi saya bisa menangkap semua permasalahan Bu Eni, dan Bu Eni sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Eni tadi, yaitu ingin mengharapkan pembelajaran matematika yang menyenangkan untuk putra-putri didik Bu Eni. Iya Bu. Yaitu salah satunya ya tadi dengan pembelajaran tadi pelajaran kontekstual menggunakan alat raga, dan rencana terbaru ini adalah berbasis IT ya Bu. Saya sudah tidak sabar menunggu ini Bu Eni, nanti kalau kita bertemu kita sharing-sharing lagi ya. Apa yang bisa didapat dari, saya ingin tahu sukses apa enggak ini, semoga murid-muridnya Bu Eni menanti Bu Eni pembelajaran matematika yang selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak Bu Eni ya Bu Eni. Bagaimana Bu Eni hari ini? Sudah lega Bu, jadi angan-angan saya ini saya menjadi yakin Bu, saya harus segera melaksanakan nih. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Rina, akhirnya saya jadi yakin saya harus segera melaksanakan aksinya ini Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah menemukan solusi ya Bu ya. Iya. Terima kasih loh Bu Rina, mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Rina. Terima kasih banyak, kita nanti bisa ketemu kembali di sesi berikutnya Ibu Rina. Terima kasih Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Iya, saya senang sekali Bu Eni mau berbagi masalah dan sudah alhamdulillah mendapatkan solusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melakukan aktivitas yang lain ya Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Rina.